其力，请合掌。愿消三障诸烦恼，愿得智慧真明了，普愿业障悉消除，世世常行菩萨道。全体净师弟子，承愿上人，法体安康，法轮常转，常住世间，无量寿福。向佛菩萨及上人行三问讯礼。问讯，再问讯，三问讯。感恩师兄师姐，请坐。Ya, selamat pagi ya, Sesung Seje semuanya, Omitofo. Sebelum 感恩上人开示ya, 感恩 tim Simfasiang. Sebelum kita membaca atau menyimak ya intisari hari ini, mari kita sama-sama berdoa ya. Hari ini, pagi ini Taiwan kembali dilanda gempa ya, yang cukup besar yaitu 6,3 skala Richter ya. Untungnya tidak sampai sekarang sih katanya tidak ada korban ya. Kita juga bersyukur ya tidak ada korban karena ada gedung-gedung yang roboh tapi itu adalah gedung yang kosong ya. Kita berdoa semoga gempa tidak terjadi lagi ya, tidak ada banyak gempa susulan dan benar-benar tidak ada korban jiwa ya. Kita berdoa semoga dunia terbebas dari bencana. Silakan Sesiung Seje beranjali ya. 我的心在静思中感恩，我的心念充满虔诚。大家一起
hati manusia tersucikan. Semoga masyarakat hidup damai dan harmonis. Dunia terbebas dari bencana. Omitofo ya. Sesiung Sece, tadi saya dapat informasi ya dari Sesiung Suceng, kangen banget. Baru saya tahu ternyata di Taiwan terjadi lagi gempa ya. Tadi Sesiung Suceng ada kasih tahu bahwa Master juga aman ya, Setang semuanya aman. Tadi pagi saat Master ada ceramah ya sedikit tentang hari ini Capgo ya. Jadi ada ceramah Capgo, kemudian saat Cekong Cahui ya semuanya dilakukan di bangunan rapat kecil di belakang ya. Jadi juga untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, maka hari ini semuanya dilakukan tidak di aula utama. Ya, kita juga berdoa ya, semoga semua relawan ya, terutama master kita, suhu-suhu semuanya yang teman-teman kita ya dari Indonesia, tim budaya humanis ya, masih ada di Taiwan ya, semoga semuanya sehat, nggak ada yang kekurangan ya. Oke, kangen ya. Oke, Sesiung Sece bertemu lagi dengan saya Eli Wijaya ya dari HB2. Hari ini kita masih belajar tentang Sanubari Teduh ya hari ini di episode ke-9. Yaitu kita ada misi mempelajari ajaran Buddha ya, judulnya. Next. Sifasyang ya, Sanubari Teduh Dharma yang penuh kebijaksanaan, membangunkan bumi yang tertidur lelap. Sifasyang Dharma bagaikan air, episode 9 ya, yaitu dengan tema misi mempelajari ajaran Buddha. Catatan tangan dari Master, catatan dari Master adalah tak meyakini para Buddha di 10 penjuru, tak meyakini Dharma yang mulia dan Sangha yang suci. Ya, ini adalah catatan tangan. Next, kita ke poin pertama ya. Tujuan ya dari melatih diri tak lain adalah mengikis noda batin kita agar kebijaksanaan kita yang murni dapat memancarkan sinarnya yang cemerlang. Makhluk awam bertindak bodoh karena kegelapan batin, bergaul dengan teman yang merugikan sehingga mempertebal noda batin yang mengacaukan pikirannya. Disebabkan ketidaktahuan akan hakikat sejatinya, manusia bersikap congkak dan sesuka hati. Jika pikiran tak terkendali dan semaunya, manusia akan mudah bersikap sewenang-wenang, meremehkan orang lain, serta memiliki sifat angkuh dan arogan. Inilah yang disebut sikap congkak dan sesuka hati. Sikap meremehkan orang tua juga merupakan sikap congkak dan sesuka hati. Congkak itu sombong ya. Jadi dari banyak ceramah-ceramah Master selalu ya diingatkan tujuan dari melatih diri. Ya, jadi tujuan melatih diri itu apa sebenarnya? Mengapa kita mau melatih diri ya? Yaitu untuk mengikis noda batin. Ya, karena dari dalam batin kita ini ya, di dalam batin kita ini banyak sekali noda-noda ya, terutama dalam hati kita ya. Banyak rumput-rumput liar. Makanya sebenarnya kita harus mengikisnya sedikit demi sedikit. Ya, rumput liar yang dalam batin kita itu ya ada dendam, ada iri ya, ada benci dan sebagainya. Banyak sekali ya noda-noda batin. Makanya kita harus melatih diri agar kebijaksanaan kita yang murni dapat terbangkitkan, ya, dapat dihimpun, dapat dikembangkan. Jadi Master juga sebenarnya ya kita selalu mengatakan
kita tidak boleh menjauhi ya teman-teman yang tidak baik. Kita jangan menjauhi, tapi kita jangan mengakrabkan diri kepada mereka. Karena Master mengatakan, siapa yang tidak pernah melakukan pelanggaran, siapa yang tidak pernah melakukan kesalahan, ya. Jadi kita juga harus bisa membimbing mereka, ya, yang berjalan di jalan yang salah. Semoga kita bisa membantu mereka untuk kembali ke jalan yang benar. Memang kalau kita mengakrabkan diri kepada teman-teman yang merugikan, ya, kalau kita ikut-ikutan kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan, nah itu pasti akan mempertebal noda batin dan mengacaukan pikiran kita. Tapi kalau kita sendiri, ya, kita sendiri sudah kuat, ya, pelatihan diri kita ini sudah kuat, sebaiknya kita bisa membimbing mereka agar mereka itu juga kembali ke jalan yang benar. Ya, jadi di sini dikatakan orang yang banyak noda batin, ya, tidak tahu akan hakikat sejatinya, mereka itu akan mereka itu akan bersikap sombong, angkuh, dan sesuka hati. Ya kan banyak kan, tadi Mas ada bilang ya, ngapain belajar dharma, maka ngapain, untuk apa melatih diri, ya. Saya ada lagi, ngapain saya berbuat kebajikan, kalau saya tidak berbuat jahat saja itu sudah cukup. Benar gak? Sebenarnya bukan begitu, ya. Kita, ya, makanya dikatakan mereka itu tidak tahu, ya, mereka itu tidak tahu. Makanya kalau ada kesempatan kita bisa menjelaskan, ya, bukan berdebat tapi menjelaskan kepada mereka bahwa memang kehidupan ini kita tidak berbuat hal yang jahat. Menurut Master, hal yang jahat itu apa? Bisa hal-hal yang kecil, ya, hal-hal yang kecil. Tapi bagi orang-orang awam bahwa saya tidak melakukan kejahatan itu, saya tidak membunuh orang kok, saya tidak ini kok, saya tidak itu. Nah, itu adalah kejahatan-kejahatan yang ada dalam pikiran mereka. Tapi bagi kita yang sudah melatih diri, kejahatan itu kita mengambil sehelai pandan dari tetangga dan kita tidak minta izin, itu sudah melakukan kesalahan, ya, sudah melakukan kejahatan mencuri. Ya, jadi kita bisa menjelaskan kepada mereka, mungkin kejahatan besar kita tidak melakukan, tapi kesalahan-kesalahan kecil pasti ada dong, ya kan? Kemudian kita juga tidak tahu di kehidupan lampau kita, apakah kita banyak menciptakan karma-karma buruk. Makanya kita harus melatih diri untuk mengikis noda batin sedikit demi sedikit. Tadi Master juga mengatakan, anak-anak muda sekarang, ya, sangat tidak menghormati orang tua. Orang tua mengucapkan satu kalimat. Dulu kita tidak begini, mereka itu langsung, kamu kan mama atau papa kan udah ketinggalan zaman. Zaman sekarang nih udah beda katanya, ya. Jadi kita mengucapkan satu kalimat, mereka itu bisa mengucapkan banyak sekali kalimat untuk membantah kita. Ya, jadi kita juga sebagai anak, ya, sebagai anak kita juga harus mendengar apa yang diucapkan orang tua. Ya, kita yakin bahwa orang tua tidak akan mencelakakan kita. Oke, next. Next, poin kedua, keyakinan sangat penting dalam kehidupan. Setiap orang perlu meyakini suatu agama atau Zhong Jiao, ya. Zhong berarti tujuan hidup manusia. Jiao berarti pendidikan kehidupan. Ya, jadi dalam hidup ini kita tak boleh meninggalkan tujuan dan pendidikan kehidupan ini. Kehidupan tanpa adanya tujuan, bagaikan kereta api tanpa lintasan rel. Karenanya manusia membutuhkan agama. Agama mengajarkan manusia berbuat baik. Manusia membutuhkan arah dan tujuan dalam hidup, bagaikan kereta api yang membutuhkan rel agar dapat bergerak menuju arah yang benar. Agama mengajarkan kita cara melepaskan ikatan karma buruk. Jika kita memahami hukum karma,
kita dapat giat berusaha untuk bertobat. Bertobat atas karma dan jodoh buruk terdahulu. Ya, jadi memang ada orang yang mengatakan nggak usahlah belajar agama. Saya banyak sekali ya orang-orang yang orang bilang agama KTP ya. Agama ini Buddha KTP ya, apa KTP ya. Sebenarnya di sini ya, Master menjelaskan Zhongjiao ya, agama atau keyakinan itu sangat penting. Kalau dalam hidup kita itu tidak ada satu keyakinan, kita akan buta arahnya. Apa yang benar, apa yang salah, kita tidak tahu. Tapi kalau kita memiliki suatu keyakinan, oh, dari keyakinan saya mengajarkan ini loh, saya tidak boleh berbuat jahat, saya harus banyak melakukan kebajikan. Ya, nah, tadi dikatakan kalau kita tidak memiliki satu keyakinan atau agama, kita tidak ada arah yang benar, seperti sebuah kereta yang tidak ada relnya. Bagaimana bisa bergerak menuju arah yang benar? Bagaimana bisa berjalan? Malahan kereta api tanpa rel, dia tidak akan bisa berjalan, tidak akan bisa bergerak. Kita sebagai manusia juga sama. Kalau kita tidak memiliki satu keyakinan yang membimbing kita ke arah yang benar, kita juga sama. Kita juga nggak bisa maju ke depan. Kita stuck aja di sana. Melakukan sesuka hati seperti tadi. Ya, merasa benar sendiri. Ya, merasa angkuh. Saya memiliki ini, saya memiliki itu. Tidak mengerti bahwa apa yang kita lakukan itu ada hukum sebab akibatnya. Ada hukum karmanya. Ya, jadi kita benar-benar ya harus ada satu keyakinan, satu agama yang bisa membimbing kita. Sama seperti ya di agama kita itu ada sila-sila ya. Sila-sila itu juga mengarahkan kita ke arah yang benar. Seperti rel ya, sila itu seperti rel ya yang membimbing kita ke arah yang benar, tidak menyimpang. Oke, next yang ketiga. Poin ketiga, Buddha adalah guru pembimbing semua makhluk. Selain menunjukkan kepada kita cara hidup dan perilaku yang sehat, juga membimbing kita ke arah batin yang sehat. Memberitahu kita tentang penyakit yang ada dalam batin. Para Buddha dan Bodhisattva datang ke dunia untuk menyembuhkan penyakit semua makhluk dan membimbing mereka yang tersesat ke jalan yang benar. Jika batin berpenyakit, jika batin menyimpang, bukan hanya pada kehidupan ini, melainkan pada kehidupan, setiap kehidupan, kita terus menimbun karma buruk, sehingga di tiap kehidupan pula tanpa daya, kita menerima buah karma. Kita hendaknya selalu mawas diri, mengikis karma dengan menerimanya secara ikhlas, dan tidak menciptakan karma buruk yang baru. Ketika satu karma buruk berbuah, bersyukurlah karena timbunan karma buruk telah berkurang satu dan telah tertuntaskan. Menghadapi hidup dengan sikap seperti ini, itulah yang disebut mengikis karma buruk. Ya, Buddha itu adalah guru, ya, guru pembimbing semua makhluk. Malahan dewa juga ya berguru pada Buddha. Jadi kita harus menghormati Buddha sebagai guru pembimbing kita. Walaupun sekarang ya udah 2500 tahun yang lalu ya, Buddha tidak sejaman dengan kita. Ya, tapi sekarang ini kita masih ada ajaran Buddha, warisan Dharma dari Buddha di 2500 tahun yang lalu. Di awal tadi Master mengatakan sulit terlahir sebagai manusia. Ya. Apalagi untuk mendengar dharma, itu lebih sulit lagi. Ya, jadi sekarang ini kita masih berkesempatan bisa mendengar ajaran dari Buddha walaupun tidak senyaman. Kita juga sangat bersyukur penuh berkah kita memiliki seorang guru yang sangat luar biasa, ya, yang setiap hari membimbing kita dengan ajaran-ajaran warisan dari Buddha. Ya, jadi
kita Buddha, ajaran Buddha ya, melalui ceramah-ceramah master, itu juga membimbing kita ke arah batin yang sehat. Memberitahu kita tentang penyakit yang ada dalam batin. Kenapa begitu? Dengan mendengar ceramah master, ya, selalu dikatakan kita ada 5 racun, Tanchen Ceman, ya. Kita bisa tahu, saya tidak boleh melakukan kesalahan dengan ketamakan. Saya tidak boleh membenci orang. Aduh, kegelapan batin saya ini ya, kebodohan. Kenapa ya saya tidak bisa memikir bahwa yang tadi saya lakukan itu adalah salah. Ya, jadi semua ini Tanchen Ceman itu adalah penyakit-penyakit yang ada dalam batin kita. Ya, curiga juga, sombong juga, itu semua adalah penyakit dalam batin kita. Kalau kita tidak mengetahuinya, kita tidak belajar, ya, belajar ajaran Buddha ataupun keyakinan yang lain, ya, saya yakin di keyakinan-keyakinan yang lain juga semuanya mengajarkan kita, ya, agar batin kita bisa sehat. Juga diajarkan semuanya harus menuju ke arah yang baik, ya, menghindari yang jahat. Makanya kalau kita ada penyakit, ya, yang menyimpang dengan ajaran, dengan adanya keyakinan pada ajaran, kita tidak bisa menyimpang. Yang menyimpang itu kita semoga sedikit demi sedikit bisa meluruskannya kembali. Dan kita akan tahu bahwa banyak hukum sebab akibat. Apa yang kita lakukan pasti ada akibatnya. Kalau dulu kita tidak belajar tentang ajaran Buddha, ya kita tidak mengerti tentang apa itu hukum sebab akibat. Ya, jadi di sini juga karena kita sudah melatih diri, kalau suatu hari karma buruk kita berbuah, kita bersyukurlah. Ternyata di saat ini karma buruk saya berbuah. Makanya kita harus yakin bahwa karma buruk saya sudah berkurang. Kalau kita dimaki-maki, ya kita nggak usah balas. Ya, kita berdoa aja dalam hati, ternyata karma buruk saya, kejahatan saya yang saya lakukan terhadap dia sudah terkikis sedikit. Semoga ke depannya kami bisa menjalin jodoh yang baik. Ya, oke. Next, yang keempat. Nah, ini ada 3 rintangan. Merujuk pada rintangan karma, rintangan buah karma, rintangan noda batin. Mengikis karma dengan menerimanya secara ikhlas dan tidak menciptakan karma buruk baru. Jangan biarkan ketamakan, kebencian, kebodohan menutupi batin dan membuat kita terus melekat pada pandangan salah. Ya, ini Yen Xiao Sancang Zu Fanao, ya. Kita setiap pelimpahan jasa pasti ada. Kita harus bisa mengikis 3 rintangan ini yang merujuk pada karma. Ya, tadi apa yang kita lakukan pasti akan menciptakan karma. Kemudian rintangan buah karmanya apa? Nah, itu segala sesuatu yang kita lakukan ada karmanya. Dan buah karmanya itu akan matang pada satu saat. Gak di kehidupan ini, kehidupan yang akan datang. Bukan di hari ini, mungkin besok-besok. Ya, jadi kita benar-benar harus bisa jaga, ya, menjaga semua senkou-i kita, ya. Semua ucapan, semua pikiran, dan semua tindakan kita itu harus dijaga. Harus mawas diri, ya. Kemudian noda batin, ya, seperti tadi dikatakan ini, ya, ketamakan, kebencian, kebodohan, kemudian juga ada kesombongan, keraguan-raguan, ya. Jangan sampai yang ini, ya, 5 racun ini dan banyak sekali noda-noda batin yang menutupi batin kita. Dan kita harus tidak melekat pada pandangan yang salah. Next. Poin keempat, Buddha adalah tabib agung semesta yang dapat membimbing kita tentang kebenaran alam semesta dan 4 fase dalam segala fenomena. 4 fase dalam segala fenomena mencakup pembentukan,
keberlangsungan, kerusakan, dan kehancuran. Buddha dapat secara terperinci menjelaskan pada kita soal ketidakkekalan hidup dan kerentanan segala materi di alam semesta. Jika kita dapat memahaminya, kita tak akan cemas menghadapi hidup ataupun mati. Inilah peran Buddha yang merupakan tabib bagi jasmani dan batin kita. Ajaran yang disampaikan Buddha, jika kita terima dengan sungguh-sungguh, kita akan memahami adanya 84.000 noda batin. Beliau memberikan obat yang tepat dan sesuai untuk melenyapkan noda dan kegelapan batin. Noda batin apapun yang muncul dapat segera kita atasi dengan tepat. Dharma adalah obat mujarab. Jika kita meyakini Buddha, namun tidak menerima Dharma, mendengar Dharma, namun tak mempraktekkannya, dan tak mengikuti ajarannya, jika demikian, Dharma tak akan memberi manfaat bagi kita. Ya, sangat jelas ya sebenarnya di Sanubari Teduh, kata-katanya itu masih sangat sangat familiar ya, apalagi kita sudah mengikuti Sutra Terata ya yang begitu dalam. Dengan membaca intisarinya aja ya, kita sudah bisa lebih memahami ya. Jadi di sini dikatakan, kita tahu ya, Buddha adalah tabib agung ya, tabib agung semesta ya, bukan hanya tabib agung bagi para dewa dan manusia ya, tapi seluruh ya semesta ya, yang dapat membimbing kita kebenaran ya dalam 4 fase. Kita tahu kalau orang itu ya, manusia itu adalah senlau pingse ya, lahir, tua, sakit, dan mati ya. Kemudian juga ada pikiran ya, pikiran juga timbul, berlangsung, lenyap, dan hilang semuanya ya, dan hilang ya. Kemudian di sini dikatakan yang materi itu ada pembentukan, keberlangsungan, rusak, dan hancur ya. Jadi Buddha dapat secara terperinci yang menjelaskan kepada kita ini tentang ketidakkekalan. Ketidakkekalan ini yaitu dan kerentanan segala materi di alam semesta. Apapun, segala sesuatu yang berbentuk ya, materi yang berbentuk itu akan hancur suatu hari. Ya, seperti meja. Awalnya tidak ada ya, kemudian ada tukang ya yang membuat sebuah meja. Kemudian meja ini kita pakai ya, lama-kelamaan dia akan rusak sedikit demi sedikit ya. Ada yang ininya rusak lah, kakinya yang patah lah atau apa, dan suatu hari dia akan lenyap, dia akan hancur kembali ke tanah ya. Jadi ini adalah 4 fase dalam segala fenomena. Itu kita sudah belajar ya, Kemudian juga Buddha juga mengajarkan kita ya, agar kita memahami, tidak takut, tidak cemas menghadapi hidup ataupun mati. Karena itu adalah hal yang sangat alami, proses alamiah bagi satu kehidupan. Ada lahir, pasti suatu saat akan mati. Ada terbentuk suatu barang, suatu hari pasti akan hancur. Timbul suatu pikiran, berlangsung, bentar lagi aja itu udah lenyap. Ya, jadi kita harus memahami ini. Semuanya adalah secara alamiah. Jadi kita tidak usah cemas akan hidup, lahir ataupun mati. Ya, yang kita khawatirkan itu nanti setelah kita mati, kita harus kemana? Makanya dikatakan kita harus melatih diri ya. Banyak menciptakan deposito untuk karma kita di kehidupan yang akan datang, agar kita bisa terlahir kembali di alam yang lebih baik, lebih bahagia ya. Jangan sampai terjatuh di 3 alam rendah. Kemudian kita juga dikatakan banyak sekali ya, ada 84 noda batin, 84.000 noda batin. Apakah benar?
Ini menjelaskan ke kita sebenarnya bukan angka pasti 84.000 ya. 84.000 itu banyak sekali. Mungkin noda batin kita itu lebih banyak dari ini, dari 84.000 ya. Tapi Buddha karena adalah seorang tabib agung, Buddha memiliki obat yang tepat dan sesuai untuk kita. Kalau kita lagi males, ada Simvasyang, harus bangun. Ada Simvasyang hari ini. Nah, itu noda batin males itu ada juga kan karena kita udah belajar. Saya ada Simvasyang ini. Saya harus bangun untuk ikut Simvasyang. Kalau lagi membenci seseorang, oh iya ya sudah diajarin kita tidak boleh membenci orang ya. Jadi ada aja caranya. Ada setiap noda batin itu ada obatnya asal kita mau belajar ya. Dan di sini dikatakan kalau kita meyakini Buddha namun tidak menerima Dharma, saya tahu aja kalau lihat Rupang ya langsung pai. Oh, asal lihat nih pai gitu ya. Tapi kita tidak mengerti tentang Dharma. Ini seperti dulu saya waktu belum masuk ke Seci ya. Saya tidak tahu. Maksudnya waktu itu taunya ya pai aja gitu ya, melihat ada vihara atau lewat ya kelentang atau apa langsung pai ya. Semoga selamat gitu aja ya. Tapi setelah kita menerima Dharma, kita bisa tahu bahwa oh ternyata ini Dharma adalah jalan kita menuju ke arah yang lebih baik ya. Dan dikatakan kalau mendengar Dharma tapi tidak mempraktekkannya, Dharma itu tidak ada manfaat bagi kita. Benar kan? Saya tahu loh, saya mendengar Dharma, saya tidak boleh timbul nafsu keinginan yang keserakahan gitu. Tapi kita tetap serakah aja. Kita tahu itu tidak boleh. Saya tahu tidak boleh melakukan kejahatan. Tetapi udah lakukan aja, tidak mempraktekkan Dharma itu ya. Makanya dikatakan kalau kita mendengar Dharma tapi tidak mempraktekkannya ya Dharma itu tidak ada manfaatnya. Jadi kita selalu ingat Wensesiu, mendengar Dharma ya jangan langsung ini ya mendengar sesuatu. Sebenarnya dikatakan ya Dharma itu ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Apapun yang kita dengar, apapun yang kita lihat, ya, apapun yang kita alami itu semuanya adalah Dharma. Tapi Dharma yang bagaimana? Jadi jangan langsung mendengar sesuatu langsung yakin gitu. Kita harus merenungkannya dulu. Merenungkannya dulu. Yang saya dengar itu benar gak sih? Ya saya renungkan dulu. Oh kalau benar lakukan, praktekkan gitu. Tapi kalau nggak benar, ya jangan dilakukan. Ya seperti tadi itu kalau teman-teman yang merugikan, kalau kita ikutin dia ngerokok, kita ikutin ngerokok. Tapi karena kita pernah mendengar Dharma bahwa ngerokok itu tidak bagus loh untuk kesehatan, ya juga mencemarkan lingkungan, polusi dan sebagainya. Ya udah kita tidak melakukannya. Karena kita sudah mendengar Dharma, kita tidak akan mempraktekkan hal-hal yang tidak sesuai dengan ajaran Dharma yang kita dapat, yang kita tahu itu ada hal yang benar. Tapi kalau kita mendengar sesuatu, setelah kita merenungkannya dan kita tahu, oh ini benar loh, kita tidak boleh membenci orang loh. Kita tidak membalas kebencian dengan kebencian loh. Kita harus membalas kebencian dengan cinta kasih. Agar di kesempatan yang lain kita bisa menjalin jodoh baik dengan dia. Kita dengar Dharma ini, lalu kita praktekkan. Kalau dia lagi marah, dia lagi ini, anggap aja karma buruk kita lagi berbuah. Kemudian kita bisa menjalin jodoh yang baik. Ya, oke. Next, poin ke-5. Sangha bagai ibu yang merawat anaknya yang sakit. Para anggota Sangha monastik sungguh-sungguh mengkaji ya ajaran Buddha, juga mempraktekkannya secara nyata dan hidup sesuai cara yang diajarkan Buddha, serta mengikuti jejak langkah Buddha.
bertekad untuk meninggalkan keluarga kecilnya dan masuk ke keluarga besar Buddha, ingin memikul misi Buddha menyelamatkan semua makhluk. Kaum rohaniwan seperti kita harus menyelamatkan jiwa kebijaksanaan semua makhluk, karena batin makhluk hidup sedang sakit, yang umumnya disebabkan oleh kegelapan batin. Meski dibedakan antara fisik dan batin, sesungguhnya segala penyakit bersumber dari batin. Para Buddha dan Bodhisattva kembali ke dunia dengan semangat welas asih dan keberanian untuk berdiri di garis depan sebagai dokter yang dirinya sendiri berisiko terkena penyakit. Semua orang harus memiliki keyakinan, meyakini Buddha, Dharma, dan Sangha. Hormat dan yakinlah pada Buddha, Dharma, dan Sangha. Buddha adalah tabib agung semua makhluk. Dharma adalah obat penyembuh penyakit. Sangha ada bagaikan ibu yang merawat anaknya yang sakit. Ya, jadi kita harus yakin. Ya, yakin. Selalu dikatakan yakin. Jadi di sini dikatakan ya, Sangha itu sebagai ibu yang merawat anak yang sakit. Ya, Sangha kita tahu, kita kalau ketemu Sangha kita juga harus memberi hormat ya. Kenapa? Kemarin ada teman saya ya, dia cerita, saya tidak setuju loh sebenarnya. Kenapa kita harus berlutut di depan Sangha, Bante, Sangha, biku? Kenapa kita harus berlutut di depan mereka? Dia mengatakannya begitu ya. Saya tidak setuju kalau begitu. Kenapa kita harus berlutut kepada mereka? Kita boleh berlutut kepada Buddha katanya. Tetapi kenapa anggota Sangha kita juga harus berlutut? Saya sesuai dengan yang ada di ini saya ya. Dalam batin saya mengatakan, menjelaskannya. Saya bilang ini ya kalau menurut saya ya, tapi nggak tahu menurut orang lain. Menurut saya kenapa kita juga harus memberi penghormatan ya kepada Sangha. Itu salah satu hormat kita. Karena Sangha itu juga guru kita. Guru kita dalam mempelajari Dharma, saya bilang. Kalau kita kita bersujud ya atau berlutut di depan Sangha, karena mereka itu memberi kita wejangan. Karena mereka memberi kita wejangan, makanya kita harus memberi hormat. Kita harus berterima kasih karena kita sudah diberi ilmu, diberi wejangan untuk menjadi manusia yang lebih baik. Kan nggak mungkin kan kalau kita ada Sangha lewat di depan kita, dia lewat, kan mungkin kita cepat-cepat berlutut gitu ya, kan kita nggak melakukan itu. Kita melakukan sujud itu karena beliau ini memberi kita wejangan di dalam satu wihara. Kan gitu kan, kalau menurut saya bilang. Kemudian dia dengar-dengar, oh benar juga ya. Saya bilang iya, karena kita mempelajari ajaran Buddha, kan kita harus menghormati. Kita kalau guru, memang guru ya tidak sebagai yang anggota Sangha, memang kita tidak berlutut ya. Tapi kalau karena beliau itu kan anggota Sangha, mereka itu kan boleh dikatakan ya orang yang suci gitu loh, saya bilang. Jadi kalau mereka memberi kita nasihat, memberi kita wejangan, kita ada kewajiban untuk memberi hormat kepada mereka. Nggak tahu ya Sesing Sece, ini salah apa enggak penjelasan saya. Nanti Sesing Sece boleh memberi sedikit ini ya, apakah benar yang saya jelaskan ke teman saya itu ya. Dia itu seorang Buddhis, dia seorang Buddhis, tapi katanya saya tidak pernah tidak pernah ke vihara. Saya juga tidak pernah mendengar ceramah-ceramah katanya ya. Saya cuma lakukan bakso, saya lakukan kalau mau memberi bantuan saya bantu gitu. Tapi dia tidak pernah ke vihara karena dia nggak suka. Kalau ke vihara dia harus berlutut katanya. Saya bilang enggak. Kalau kamu ke vihara, kamu tidak mendengar wejangan, kamu tidak wajib untuk berlutut. Saya bilang, kecuali kamu menerimanya dengan ini. Kamu kalau di vihara, kamu ketemu Sangha, kamu cuma cukup beranjali dan memberi hormat, saya bilang. Tapi nggak tahu benar apa salah ya. Nanti Sesing Sece boleh ya. Kemudian ini dikatakan Dharma itu adalah obat ya. Obat bagi untuk menyembuhkan ya, tadi sudah
untuk menyembuhkan noda-noda batin kita ya. Kemudian juga dikatakan Sangha itu adalah ibu yang merawat anaknya yang sakit. Karena itu kita diberi wejangan ya, kita dengan welas asih, para Sangha juga memberi kita nasihat-nasihat yang bagus ya, dan mereka itu juga memberi kita teladan yang baik ya. Jadinya kita menganggap bahwa Sangha itu bagaikan ibu. Kalau kan sekarang ini sudah tidak ada Buddha ya, kita sudah tidak sezaman dengan Buddha. Tapi Sangha inilah yang mewariskan, mereka mempelajari apa yang ada. Seperti guru kita, Master Cheng Yen ya, beliau juga seorang Sangha. Kemudian beliau ini belajar tentang ajaran Buddha, kemudian mewariskannya kepada kita sebagai murid-muridnya. Ya, jadi kita juga menganggap Master sebagai ibu kita ya, yang dengan penuh welas asih membimbing kita menjadi manusia yang lebih baik, menjadi manusia yang lebih bermakna, yang bermanfaat bagi diri sendiri dan bermanfaat bagi orang lain ya. Ini aja ya. Nggak ada lagi ya. Oke, Kangen ya, hari ini ada 5 poin. Silakan sesiung secie. Nanti apa yang didapat ya dari ceramah Master pagi ini ya, misi mempelajari ajaran Buddha. Sebenarnya ngapain kita mempelajari ajaran Buddha? Tadi Master mengatakan kita mempelajari ajaran Buddha itu untuk mengikis ya karma-karma buruk kita, mengikis merubah tabiat-tabiat buruk kita ya, kemudian kita bisa menjadi yang lebih baik ya. Itu jadi mempelajari ajaran Buddha itu adalah untuk mengikis noda-noda batin. Oke, Kangen ya, tim Simfasiang Kangen semua yang bikin intisari ya, dan Sri Secia yang tadi membaca pelimpahan jasa, dan semua host dan semuanya. Ya, Kangen ya, silakan Vivi Liang Secia. Silakan Vivi Liang. 感恩上等开始，感恩师兄师姐，感恩 Eli Wijaya. Ya, Kangen. Dalam ceramah, misi mempelajari ajaran Buddha. Kita harus bisa meyakini pada Buddha, Dharma, dan Sangha. Dan juga kita harus hormat pada Buddha, Dharma, dan Sangha. Noda batin, kegelapan batin itu dapat mengacaukan pikiran kita. Jika pikiran tidak terkendali, mudah bersikap sewenang-wenang dan meremehkan orang lain, dan juga bersifat angkuh, arogan, dan sesuka hati. Tujuan kita melatih diri itu adalah mengikis noda batin agar kebijaksanaan murni ini dapat memancarkan sinarnya yang cemerlang. Dan juga dengan bergaul dengan teman yang merugikan dan tidak bermanfaat itu bisa mempertebal noda batin yang mengacaukan pikiran. Dan juga dengan keyakinan, itu sangat penting di dalam kehidupan. Dan kita perlu juga meyakini agama, sehingga kita memiliki tujuan dan pendidikan kehidupan. Dengan adanya arah dan tujuan seperti kereta api yang memiliki rel akan berjalan sesuai arah. Kita butuh arah dan tujuan tepat seperti kereta api ini, yaitu relnya bergerak menuju arah benar. Dan juga dengan adanya cerita dari Master tadi bahwa kepala sekolah itu ditembak oleh seorang murid yang berusia 14 tahun. Ini terjadi karena mereka memiliki jalinan jodoh dan juga karma buruknya telah berbuah. Karma dan kondisi terpenuhi sehingga tidak mampu melepaskan ikatan karma buruk ini, sehingga terjadilah peristiwa ini. Dan juga
para Buddha datang ke dunia ini untuk membimbing para makhluk yang tersesat agar menuju ke jalan yang benar. Jadi di sini dikatakan bahwa dengan adanya 3 rintangan, ini merujuk pada rintangan karma, rintangan buah karma, dan rintangan batin. Dengan kita bisa mengikis karma dan menerimanya dengan ikhlas dan tidak menciptakan karma buruk yang baru, kita tidak melekat pada pandangan salah. Karena ketamakan, kebencian, kebodohan ini dapat menutupi batin kita. Dan juga Buddha itu adalah tabib agung dari semua makhluk dan dapat memberikan obat mujarab yang tepat dan sesuai untuk melenyapkan noda batin dan kegelapan batin. Dan Dharma itu adalah obat penyembuh penyakit. Sangga bagaikan ibu yang merawat anaknya yang sakit. Hendaknya kita dalam mendengarkan Dharma harus bisa merenungkannya dan mempraktekannya dalam tindakan nyata. Cảm ơn sư兄sư姐. Ya, kangen ya, Vivi Liang Sece yang selalu merangkum kembali ya. Benar ya, tadi tindakan si murid yang 14 tahun itu sangat mengerikan ya. Makanya kita tidak tahu kenapa bisa terjadi hal yang begitu. Tapi dijelaskan oleh Master bahwa itulah karma. Mungkin di kehidupan yang lampau, si kepala sekolah berhutang sama si ini ya, melakukan karma buruk sehingga di kehidupan ini terjadi kejadian ya. Jadi dikatakan karma terjadi, karma berbuah ya, pasti ada kejadian yang terjadi. Oke, Kangen, Vivi Liang, silakan Xiaoling ya. Tadi ada sebelum Xiaoling ada nggak ya yang Raisen? Saya tidak melihat ya. Mungkin Saya, Sesiung. Ya, Sesiung Sece dulu Johannes. deh. Ya, Xiaolin Sece dulu silakan. deh. Xiaolin Sece baru saya ya. Oke. Kangen. Ya, Xiaoling silakan. Kanan ya, Sesiung Jangkawijaya. Kanan Seci Eli, kanan Sang Ren Kaise, Tauan Sesiung Seci. Tadi saya cuman ingin sedikit menanggapi aja ya. Kenapa kita harus percaya kepada Sangha? Ya, kita sudah yakin kepada Buddha. Ya, kita sudah yakin kepada Buddha. Ya, apalagi Sangha, dia lebih meyakini ajaran Buddha. Ya, maka itu kita harus yakin kepada Sangha karena Sangha mewakili Buddha. Ya, apalagi guru kita yang mengemban tugas sang jalan Tathagata. Nah, inilah kita sudah tahu, kita sudah menemukan jalan ini, maka kita harus percaya dan yakin inilah jalan kebenaran yang terpampang untuk kita, ya, yang menuntun kita ya ke jalan yang benar. Ya, sekarang kita sudah mendapatkan satu jalan kebenaran adalah satu jodoh kita dengan Buddha, satu jodoh kita dengan guru kita. Kita sudah melihat dengan guru kita, ya, jalan inilah ya yang diberikan kepada kita. Nah, kita karena ada jodoh baru bisa ketemu. Kalau tidak, mungkin kita tidak bisa ketemu sama guru kita ya. Nah, kita tahu inilah jodoh di kehidupan kita sekarang. Nah, dikatakan kita harus menggenggam kesempatan ini ya. Tidak ada jalan lain. Kehidupan kelak kita belum tentu menemukan jalan ini ya. Nah, ini aja sharing saya ya, kalau apabila ada kekurangan kesalahan ya tolong diberi petunjuk. Kanan Seci Eli, kanan Sesiung Seci Cauan. Ya, Kangen lebih mendetil lagi ya. Karena Sangha adalah mewarisi ajaran-ajaran Buddha ya. Jadinya kita memang harus menghormati mereka agar Sangha bisa terus berkembang menjadi lebih besar, kemudian ajaran Buddha itu juga bisa lebih berkembang lagi. Oke, Kangen Xiaoling, silakan, Johannes. Halo, Eli Sece, pagi. Ya, Cauan, semangat. Ya,
sebenarnya kalau misi mempelajari ajaran Buddha ini cukup menarik loh, Eli Sece loh. Ya, Ya, mungkin Eli betul. Sece sudah berkali-kali ngomong ya, mempelajari, merenungkan, dan mempraktekkan ya. Betul. Oke, sebenarnya ada tambahan, sebenarnya lebih penting lagi, mengingat maaf kata sekarang itu trending kan banyak sekali motivasi-motivasi. Ya, sebenarnya motivasi itu tidaklah salah. Atau seminar-seminar yang inspirational, seminar-seminar pembicara seperti Warren Buffett, seperti Jack Ma, seperti Elon Musk, seperti itu, yaitu banyak di internet. Berarti itu juga sebenarnya bagian dari Dharma juga. Bisa jadi nurturing to our mind, tapi juga bisa juga menjadi racun kalau pas udah terima, langsung terima bulat-bulat, itu langsung ngegas, orang itu malah kehilangan akal sehat. Fenomena tersebut adalah mabuk motivasi. Saya akan share ke linknya di Zoom, itu bisa dibaca, dan ini menampar saya sekali. Menampar saya. Kenapa saya bisa ngomong seperti itu? Karena kita tidak menganalisa. Menganalisa itu apakah ajaran atau omongan dari orang itu cocok bagi kita, yang ada nge-share kiri kanan. Termasuk juga, maaf, kata perenungan. Kata perenungannya tidak salah kalau kita share, tapi kita sendiri enggak mempraktekkan, dan sendiri kowar-kowar, tapi sendiri enggak mempraktekkan. Ya, maaf kata, itu omong kosong. Omong kosong. Kenapa? Kasih tahu ke orang tapi sendiri nggak mempraktekkan. Seperti itu. Sebelumnya, Kanan Sarah Tese dan Kanan Sesyung Sejenman yang ada di sini. Sorry ya, saya ngomong yang agak sedikit tapi ini kejadian yang terjadi. Itu emang kenapa sih faktornya? Karena kurangnya satu, yaitu ada di buku 37 Faktor Pencerahan Jilid 2 halaman ke-190. Faktor kemampuan analisa ajaran. Kenapa faktor kemampuan analisa ajaran itu penting? Saya baca bagian petikan pertama ya. Kemampuan analisa ajaran berarti di saat mengamati segala metode kebijaksanaan, mampu membedakan yang sejati yang palsu, sehingga tidak memilih metode yang keliru. Inilah yang disebut dengan faktor kemampuan analisa ajaran. Nah, ini sebenarnya agak lumayan mendalam ya, mampu membedakan sejati yang palsu. Sejati yang palsu itu bagaimana sih? Kalau yang sejati, ibarat gini, apa ya? Sejati itu orang ngomong berdasarkan pemahaman dharma dia, tapi orang ngomong berdasarkan apa yang dia alami dan apa yang dia apa. Tidak sekedar nge-quote kiri kanan, nge-quote kiri kanan. Misal gini deh, saya jadi polisi, ngomong, "Woi, lu apa ya? Lu bawa mobil yang benar ya, jangan langgar lalu lintas ya." Tapi saya sendiri terekspos, misalnya saya seorang polisi, saya sendiri terekspos melanggar lalu lintas. Nah, lo katanya lu suruh orang bawa mobil yang benar, patuhi rambu merah, tapi lu sendiri langgar. Gimana sih lu? Wah, ditembak. Itu ajaran dharmanya yang mematuhi rambu lalu lintas sebenarnya, tapi yang mempraktekkannya sendiri nggak mempraktekkannya. Itulah fenomena omong kosong. Dan itu bisa didetek kalau orang punya kesadaran yang tinggi, itu bisa didetek. Wah, ini orang ini ngomongannya sih isinya bagus, tapi kok rasanya aku nggak bisa terima ya. Kenapa? Karena mungkin sendiri nggak mempraktekkan. Dan kejadian sekali, itu mabuk motivasi. Ya, jadi sekali lagi, ya sebenarnya termasuk juga mabuk kata-kata, kata perenungan. Ya, sebar sih nggak masalah. Tapi juga jangan lupa, sendiri coba tolonglah kita latih juga. Nanti kalau cuma sebar-sebar kayak gitu, tapi kalau sendiri juga tidak terkesan itu. Kita jadi apa? Sebentar ya, kita jadi memberikan kebijaksanaan semu, bukan sejati, karena sendiri nggak mempraktekkan. Kira-kira seperti itu. Namun it's okay.
Kalau mau sebar-sebar kata perenungan is okay, seperti itu. Tapi jangan lupa kita praktekkan supaya yang kita teruskan itu adalah kebijaksanaan sejati. Kalau misalkan kita teruskan tapi sendiri nggak mempraktekkan, yang ada menjadi kebijaksanaan semu. Tulisannya nggak salah karena tulisannya dari master seperti itu. Tapi kitanya ini itu sih ya, itu yang pertama. Lalu yang kedua, omongan orang termasuk juga omongan Buddha. Ya, omongan Buddha ya, ehipasiko. Ehipasiko itu apa sih? Ehipasiko itu adalah kita tidak langsung terima telan bulat-bulat, tapi kita harus menganalisisnya dengan yang benar. Contohnya apa? Contohnya kemarin di Sinfasyang, waktu 2023, saya ingat ada potongan sutra yaitu tidak bergaul dengan orang yang kurang bijaksana, tidak bergaul dengan orang yang mabuk-mabuk, tidak bergaul dengan orang yang gimana-gimana lah, jauh dari pelatihan diri, seperti itu ya. Nah, kalau omongan seperti itu, kalau saya telan bulat-bulat dan diterapkan dalam dunia kerja, mampus saya. Kenapa? Apalagi kalau misalkan saya sebagai sales atau relationship manager, ketemu bos yang kalau saya nggak menganalisis ya, ketemu bos, ya bos-bos yang saya sebutkan, alias tuntutan pekerjaan, saya ngomong seperti itu ke bos yang sekarang, yang ada langsung maaf kata, ditendang alias dipecat. Tapi saya harus analisis dulu ajarannya, analisisnya bagaimana. Yang dimaksud dengan tidak bergaul dengan orang yang kurang dari jauh pelatihan itu apa? Kita analisa dulu. Itu tulisan itu ditujukan kepada siapa? Gunakanlah analisa 5W1 terhadap ajaran. Cek. Oh, ternyata tuh yang ngomong Buddha. Yang ngomong itu Buddha kepada makhluk praktisi awam. Makhluk praktisi awam itu ibarat apa? Ibarat kayak latihan nge-gym. Yang nge-gym apa? Batin. Otot yang ada di batin. Mungkin yang pemula sebaiknya menghindari orang-orang yang jauh dari pelatihan. Beda dengan Buddha. Buddha mah ototnya udah kuat. Menghadapi Anggunimala yang membunuh 999 orang, nah makanya dia bisa hadapin. Lalu ada satu lagi siapa namanya, menghadapi pelacur juga, ya sorry ya, wanita penghibur juga bisa hadapin, bisa disulap jadi Arab. Kenapa? Karena otot batinnya kuat. Dan yang tadi itu tidak bergaul dengan bla 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 itu kan ditunjukkan kepada pelatih batin pemula. Sebaiknya hindari dulu. Oke, itulah cara menganalisa suatu ajaran. Gunakan metode yang namanya 5W1H. Atau cara yang kedua, dan juga ke saya, ya namanya juga pekerjaan ya, hadepin. Apalagi sebagai orang relationship manager. Tapi yang kita hadapin bukan menjauhi orangnya, tapi kebiasaannya. Itulah disebut pengertian yang benar. Lalu yang kedua, misalkan kayak gini. Misalkan contoh lain deh. Diam adalah emas. Itu ada quote ya. Oke, bisa dikatakan dharma nggak? Bisa. Tapi lihat dulu ke orangnya. Kalau misalkan saya menjadi motivator sales yang sukses, motivator sales yang sukses, mengisi ke motivasi ke sales yang pemula. Saya ambil quote langsung, diam adalah emas. Yang ngomong siapa? Asumsi Buddha. Dijamin sales pemula akan cari saya 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama, saya digebukin habis-habisan. Apa maksud lo? Apa maksud lo diam itu adalah emas? Kalau jadi sales harus ngomong. Jadi sales tuh ngomong kayak gitu. Apa sih? Sales harus ngomong, jelasin produk gimana, kelebihannya kekurangan gimana. Itu harus pakai mulut. Kalau nggak ada omset, gimana sih lu? Gile lu. Nah, malah dibilang. Atau kalau nggak, minta refund balik. Kenapa? Omongannya nggak tepat. Kalau misalkan ngomong diam adalah emas kepada sales pemula. Itu dharmanya juga salah. Ya harus cek. Oh, misalkan diam adalah emas itu, kita analisis ditujukan kepada siapa? Misalkan ditujukan kepada orang yang banyak bicara, ditujukan kepada orang yang membicara hal yang nggak berguna, termasuk saya.
Nah, itu baru cocok. Tapi kalau ngomongnya pada sales pemula, apalagi pas saya jadi motivator, yang pernah misalkan mencetak sales yang paling tinggi, misalnya, ya digebukin, kecuali kalau ada tekniknya. Tekniknya bolehlah kayak gitu. Kalau ada teknik apa kayak gitu, tambah bicara tinggal kayak gini, kedip mata, nah itu ya itu lain cerita ya. Tapi kalau ngomong ke sales pemula ya nggak cocok lah. Itulah pentingnya menganalisa ajaran. Dengan menganalisa ajaran, kita bisa memberikan inspirasi dharma kepada orang, waktu, dan juga tempat yang tepat. Jadi ya apa ya, oke, belajar dharma itu penting, tapi sudah saatnya kita harus belajar menganalisa. Cara menganalisanya bagaimana, ya mungkin saya butuh inputan dari teman-teman, butuh inputan dari Seseong Sechemen. Kalau cara dari saya itu adalah setiap tulisan kita analisa dengan 5 pertanyaan, yaitu 5W dan 1H. Kira-kira seperti itu, 5W dan 1H, contohnya seperti yang tadi saya jelaskan sebelumnya ya. Kalau ada cara lain, tolong dong di-share-kan. Kanan Tachia, salam kebijaksanaan. Silakan dimasukkan omongan saya dengan bijak ya. Selalu seru ya kalau sharingnya Seseong Johannes ya, luar biasa. Dari ceramah master bisa di-link ke kehidupan kita sehari-hari. Ya benar ya, 7 faktor pencerahan. Di faktor ke-7 itu adalah faktor kemampuan analisis ajaran. Di sini dikatakan, amati dulu semua ajaran dengan kebijaksanaan. Ya. Kemudian pilihlah metode yang tepat untuk melatih diri. Jangan ikut-ikutan. Ya, kemudian setelah yakin pada pilihan kita, ayo lakukan dengan giat. Sorry. Tadi juga dikatakan ya, silent is golden. Memang dari dulu-dulu ya, silent is golden. Tetapi benar gak kita menghadapi suatu masalah ya, kalau memang kita harus tutup mulut, ya tutup mulut. Masa juga ada kata perundungan begitu, hoswa hahwa ya. Jadi hua tuo puru huasam. Kan dikatakan kan banyak ucapan, banyak ngomongan. Kalau itu omongan yang tidak diperlukan, tidak benar, tidak bermanfaat bagi diri sendiri, tidak bermanfaat bagi orang lain, lebih bagus diam. Ya, jadi memang tadi ini dikatakan ya, John Hannes ya benar, seperti Buddha saat membabarkan Dharma Avatamsaka ya, tidak ada yang tidak ada yang mengerti. Jadinya Buddha juga frustasi ya, aduh saya udah tercerahkan, saya pengen banget ini ajaran saya tuh dikatakan ya, disebarkan, ternyata nggak bisa, nggak ada yang ini ya, nggak ada yang mengerti ya, memahami. Akhirnya adalah yang pertengahan ya, ajaran pertengahan itu adalah ajaran melakukan dengan metode-metode terampil. Sama, menghadapi siapa kita harus mengucapkan apa, itu ajaran metode terampil. Ya, jadi ini juga, jadi silent is golden juga benar, juga tidak benar. Bagaimana kita memperlakukan kata ini dengan bijaksana? Kapan kita harus berucap? Kapan kita tidak harus berucap? Ya, jadi ini semuanya kembali ke kebijaksanaan kita. Makanya pelatihan diri kita ini bisa mengembangkan kebijaksanaan kita. Apakah saya perlu berdebat dengan dia? Kalau perdebatan yang tidak bermanfaat, ngapain? Lebih bagus udah stop di saya, nggak usah disebarkan lagi, gitu ya. Kemudian juga tadi dikatakan kita koar-koar mengatakan semuanya ini, tapi kita tidak melakukannya. Sama seperti tadi kan, kita mendengar Dharma, tapi kita tidak mempraktekkannya. Memang itu adalah hal yang tidak benar. Sebelum mensucikan hati manusia, orang lain ya, sucikan dulu hati kita. Pikirkan dulu ya, apa yang sudah kita lakukan.
Saya belum veggie, bagaimana saya minta orang lain untuk vegetarian? Kalau ditanya aja, apakah Secie sudah vegetarian? Sudah berapa lama? Bisa nggak kita menjawab kalau kita belum? Makanya ya, jadi semuanya tergantung dengan kebijaksanaan kita. Walaupun kebijaksanaan kita belum berkembang dengan cemerlang ya, tapi sedikit-sedikit sudah ada. Oke, kangen ya Sosyong Johannes ya. Oke, nextnya Ong Swei Sesyong. Silakan. Aduh, ada kesempatan mendengar. Silakan Sesyong. Ya, Kangen Eli Sicie, Kangen Sicie, Kangen Sesyong Sicie. Bisa. Dia nggak masalah linknya itu kan belum link apa. Ya, Kangen Master ya, Oke. yang selalu memberikan karunia Dharma untuk menumbuhkan kebijaksanaan kita. Ya, ini ingin sedikit sharing ya, Eli Sicie mengenai topik hari ini, misi mempelajari ajaran Buddha. Ya, tadi juga Yohanes Sesyong udah sharing ya tentang analisa ajaran ya. Ya memang kalau kita sangat kangen sekali ya karena kita dapat mengenal ajaran Buddha. Kenapa? Karena di dalam ajaran Buddha ini kita tahu bahwa kita untuk melatih batin ya. Dan memang di ajaran Buddha ini secara jelas terperinci begitu kita dapat mengenal yang namanya batin dan jasmani atau rupa dan nama. Kita sudah tahu ya kalau di dalam ajaran Buddha ini kan tubuh ini yang kita lakukan untuk bermanfaat ya, seperti topik yang kemarin yang bermanfaat untuk orang lain, dan juga kita bisa bersumbangsi, dan untuk tubuh ini kita gunakan juga untuk berjalan di jalan suci ini, dan tubuh ini kita pergunakan untuk mencapai pencerahan begitu ya untuk tubuh ini. Tetapi kita juga tahu di dalam perenungan ada landasan perenungan terhadap tubuh, yang juga tubuh ini adalah bersifat adanya kekotoran-kekotoran ya. Jadi sedangkan untuk batin ini kita mengenal ya, tadi Sicie juga ada sharing mengenai kita itu bukan hanya melatih batin sewaktu-waktu, tapi bahkan setiap hari begitu ya. Dan juga merenungkan, juga mendengar, merenungkan tadi, meresap dan mengingat begitu ya. Nah maka memang di dalam batin ini juga Sesyong Sicie pasti sudah banyak yang tahu semua ya mengenai pikiran kan. Mengenai pikiran ini kan begitu cepat dan susah untuk kita kendalikan ya. Muncul demikian, kadang-kadang kita tidak ingin sebetulnya, tetapi pikiran itu sudah muncul. Nah oleh sebab itu kita kadang suka dengar ya, oleh Sesyong sering-sering tentang usaha benar ya. Memang itu sangat perlu sekali. Usaha benar itu bukan saja ada di 37 faktor, bukan saja ada di 37 faktor pencerahan itu ada 2 kali disebutkan di 4 usaha benar, dan juga ada di dalam 8 jalan mulia beruas 8. Jadi memang pikiran itu begitu sulit untuk kita bisa sadari dan untuk kita karena dia muncul begitu saja. Ya, tetapi ada yang kedua adalah di sini adalah perasaan. Perasaan itu muncul dan bertahan lama biasanya. Misalnya mohon maaf ya, perasaan benci, perasaan melekat dengan orang, dengan objek-objek yang kita senangi, itu perasaan itu muncul dan lebih lama begitu. Dan di sanalah sebetulnya satu alarm buat kita ya, pada saat kita merasakan perasaan senang ataupun perasaan tidak senang, yaitu sebenarnya satu alarm. Itu karena berhubungan dengan hati kita. Nah, hati kita tahu bahwa hati kita inilah, kemarin juga Master menjelaskan kan, hati kita juga setara dengan hati Buddha. Nah, kita bisa menggunakanlah perasaan-perasaan yang munculnya. Mohon maaf ya, kalau saya sharing ini mungkin sekedar teori ya, mohon maaf. Jadi kita bisa mempergunakanlah kebijaksanaan yang kita miliki untuk mengecek tadi ya, mengecek batin kita ini khususnya di perasaan. Dan yang sehingga itu kita bisa mengatasinya di situ, karena perasaan ini muncul lebih lama, kadang-kadang bisa 1 bulan, kadang-kadang orang tidak suka dan orang lain itu bisa bertahun-tahun begitu ya. Nah sebetulnya kalau seseorang itu seperti tadi Eli Sicie mengatakan bahwa dia bisa merenungkan ke dalam hati, merenungkan setiap hari, maka sebetulnya dia bisa menangkap perasaan yang tidak senang itu yang sudah bertahun-tahun itu ya, dan menggunakan kebijaksanaan yang dia miliki, dia berusaha mengatasinya sedikit demi sedikit ya. Memang itu melalui satu proses. Dan yang ketiga ini adalah persepsi kan, kita juga tahu. Nah ini luar biasa kita mengenal ajaran Buddha sehingga kita mengenal ini semua ya.
persepsi ini juga ya Jangka Wijaya Sesung sering sharing ya persepsi. Persepsi ini muncul karena kan sesuatu yang sudah tertanam di dalam pikiran kita, sehingga pada saat kita melihat objek sesuatu atau orang sesuatu atau hal dan masalah, kita sudah menganggap demikian pasti akan sama begitu ya. Padahal kita memegang prinsip 3 dharma dan 4 fase kan, sesuatu itu hal tidak kekal, berubah dan lain-lainnya. Tetapi karena kesombongan dalam diri kita menganggap itu sudah tahu begitu ya. Seperti tadi cerita seorang orang tua memberikan nasihat kepada anaknya, dan anaknya menganggap, oh itu kan saya sudah tahu, orang tua zaman sekarang kan zaman sudah beda begitu. Nah, jadi di sini persepsi ini memang sesuatu yang sudah tertanam dalam diri kita dan biasa memang agak sulit. Dan di sini lebih sulit sebetulnya, dan memang perlu perenungan yang lebih mendalam, sehingga pada saat kita melihat orang, hal, dan benda, kita tidak mempunyai persepsi yang sama karena kita menyadari bahwa itu segala hal itu berubah. Ya, dan ini memang luar biasa yang kita bisa mengenal ajaran Buddha, kita bisa mengenal batin kita, sehingga kita setiap hari yang tadi LCC katakan bahwa kita setiap hari bisa melihat, merenung. Jadi kita bukan menjadi guru dari orang lain, tetapi kita juga mencoba menjadi guru kepada batin kita sendiri, begitu ya. Dan yang keempat adalah kita tahu bahwa sankara ya, bentuk-bentuk pikiran. Bentuk-bentuk pikiran ini adalah sesuatu yang sudah terbentuk dalam pikiran kita, di dalam kesadaran kita, dan ini menjadi buah karma, menjadi benih sebab ya buat kita kelahiran selanjutnya. Apabila kita melihat 12 sebab musabab itu kan di sana ada sankara ya, bentuk pikiran. Nah, bentuk-bentuk pikiran inilah menyebabkan kelahiran kembali. Nah, oleh sebab itulah dengan kita mengenal batin kita ini, kita bisa memegang ikrar kita di jalan bodhisattva ini, ya maka bentuk-bentuk karma, bentuk-bentuk pikiran yang kita miliki ini, itu bisa menjadi bentuk-bentuk karma, bentuk-bentuk pikiran yang lebih baik. Sehingga di dalam kehidupan selanjutnya, kita bisa terus ya berjalan di jalan bodhisattva ini ya dengan memegang ikrar kita ini. Nah, memang ini melalui satu proses yang tadi LCC sampaikan, bahwa bukan hanya 1 minggu, 2 minggu, tapi setiap hari kita mempunyai kesempatan untuk memperhatikan atau merenungkan untuk menjadi guru bagi batin kita sendiri. Ya, sebelum kita menjadi guru bagi orang lain. Begitu, karena batin kita ini sendiri memerlukan pendidikan, yaitu bagaimana kita mendidik diri kita sendiri, dan ini memang satu proses yang berkelanjutan ya, LCC ya. Jadi mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang salah atau keliru ya, LCC ya. Cảm ơn sư Dung Suci ya, cảm ơn. Cảm ơn ya, Sesyong Ong. Nggak ada yang keliru ya. Kita sharing ini semuanya adalah apa yang kita dapat. Ya, apa yang kita dapat itu kita sharing ke teman-teman. Mungkin teman nggak kepikir ke sana, tapi setelah mendengar sharing dari Sesyong, mereka, oh iya ya, ternyata begitu ya. Jadi itulah pentingnya kita sharing ya. Yang saya sharing belum tentu 100%, belum tentu semuanya benar, belum tentu. Kalau ada yang rasanya, Eli tadi yang kamu ngomongkan itu nggak benar loh, mestinya gini loh. Boleh aja, kita ini di sini kan kita mengeluarkan apa yang saya dapat, ya. Jadi tidak ada yang salah. Dan Sesyong Ong ya, dengan penjelasan tentang 5 agregatnya ya. Oke, Kan silakan. Setelah Winnie Sejie, kita akan kuis ya. Silakan Winnie. Pagi Sejie. Pagi. Cảm ơn Song Rừng Khai Sư, cảm ơn Im Sim Fasiang, cảm ơn Sesyong Sejie semuanya ya. Saya izin belajar sharing lagi ya. Saya sering dengan orang-orang di dekat saya ya, maksudnya kadang dengan teman ngobrol atau maksudnya saat ketemu teman atau gimana, saya sering bilang kita manusia ini banyak lengahnya, termasuk saya sendiri ya. Kebiasaan kita membentuk karakter ya. Saya ya bisa dibilang sedang belajar juga. Belakangan ini sih saya lebih maksudnya belajar menjadikan kebiasaan selalu ucapin maksudnya selamat pagi atau siang gitu untuk memulai pembicaraan. Yaitu selalu belajar mengucapin kata maaf dan terima kasih. Memang di awal sih
kelihatan sih agak susah ya, tapi karena udah jadi kebiasaan, jadi sepertinya ringan sekali sih. Dan itu kemarin ya sangat kangen juga saya bergabung di tim Sinfasiang karena udah lama nggak share kuis yang jadi salah share. Kan ya saya di tim Sinfasiang belajar banyak, termasuk salah satunya perhatian saya yang kurang menjadi lebih perhatian dengan waktu setiap detiknya. Kan ya si Amitofo. Oh, kangen Amitofo, Weni Sucie ya. Sebenarnya tiga kata ajaib itu memang harus selalu ada dalam batin kita. Yaitu kalau kita merasa bersalah ya, kita harus minta maaf. Kemudian kalau kita memerlukan sesuatu bantuan ya, kita ucapkan tolong. Ya, setelahnya kita mengucapkan terima kasih. Kalau kita di dunia suci kita selalu mengatakannya kangen ya. Jadi memang benar ya. Sebuah kebiasaan bisa membentuk karakter kita. Makanya orang bilang, dia dari dulu udah begitu. Susah kalau mau mengubahnya. Nah, disinilah saat kita melatih diri, kita bisa mengubah, ya, merubah sifat-sifat yang tidak baik kita. Oke, kanan ya. Secewek ini kita ke kuis dulu ya. Kuis Sinfasiang ya, hari Selasa, tanggal 23 April 2024. Masih Sanubari Teduh, Dharma Bagaikan Air, episode 9. Cara menjawab kuis, jawaban diketik di chat room everyone ya, sesiong sece, everyone. Jangan salah ya, jangan di absensi di sini ya, nggak akan dihitung. Kemudian format jawaban adalah nomor soal jawaban. Contoh jawaban itu adalah 1D, 2A. Kanten ya, silakan kuis nomor 1. Hati kita membutuhkan ajaran Buddha. Tujuan dari melatih diri tak lain adalah A. Mengikis noda membandel, B. Mengikis noda batin, C. Mengikis gigi, D. Mengikis kekosongan batin, E. Nikmati keindahan duniawi. Saya tidak akan bilang close ya, nanti Sesiung bisa close ya kalau udah kira-kira. Kanten. Tujuan melatih diri itu apa ya? Dari tadi saya udah ngulang-ngulang juga ya. Oke, udah di close. Yaitu untuk mengikis noda batin. Karena kita sebagai makhluk awam ya, pasti dulu-dulunya sebelum mengenal Dharma, kita banyak sekali memiliki noda-noda batin. Oke, kuis nomor 2. Makhluk awam bertindak bodoh. Karena apa yang menyebabkan ia bergaul dengan teman yang merugikan, sehingga mempertebal noda batin yang mengacaukan pikirannya. A. Keinginannya sendiri. B. Lupa membayar tagihan listrik. C. Kekurangan cahaya lampu. D. Kegelapan batin. E. Belum mengenal Google. Ya, makhluk awam sering ya bertindak bodoh ya. Karena apa? Oke. Jawaban yang benar adalah, ini semua orang tahu ya, adalah kegelapan batin. Karena kegelapan batinnya, makanya dia bertindak bodoh. Karena dia tidak bisa membedakan mana hal yang benar, mana hal yang salah. Oke, kuis nomor 3. Setiap orang perlu meyakini suatu agama atau Zhongjiang. Zhong berarti tujuan hidup manusia. Jiao berarti A. Pendidikan kehidupan, B. Membayar, C. Menyerahkan, D. Kebugaran jasmani, E. Mengaduk. Ya, tadi saya juga mengatakan ya kita sangat perlu ya harus meyakini. Setiap orang harus meyakini suatu agama agar perjalanan hidup kita itu bisa terarah. Oke, jawaban yang benar adalah Jiao berarti pendidikan kehidupan ya. Tadi Master mengatakan kita hidup sampai tua, belajar sampai tua ya. Oke,
Next, yang keempat. Buddha adalah guru pembimbing semua makhluk. Berikut yang bukan merupakan bimbingannya. A. Cara hidup dan perilaku yang sehat. B. Membimbing ke arah batin yang sehat. C. Membimbing mereka yang tersesat ke arah yang benar. D. Memberitahu penyakit batin. E. Mengajarkan cara menjadi miliarder. Ya, semuanya juga tahu ya ini ya. Ini jawabannya berikut yang bukan ya, yang bukan merupakan bimbingannya. Oke. Jawabannya adalah E. Mengajarkan cara menjadi miliarder ya, Buddha tidak mengajar yang begini ya. Oke, kuis nomor 5. Kuis nomor 5, Cecil. Kita sering berbicara tentang mengikis karma. Bertekad melenyapkan 3 rintangan. Apa saja 3 rintangan itu? A. Ketamakan, kemiskinan, kebodohan. B. Ketamakan, kebencian, ketidakabadian. C. Kemiskinan, ketidakabadian, kebodohan. D. Ketamakan, kebencian, kebodohan. E. Kemelekatan, kegembiraan, kesedihan. Ini semua orang tahu ya ini ya. Sancang ya tadi dikatakan ya. 3 rintangan karma. Jawaban yang benar adalah D ya, yaitu ketamakan, kebencian, dan kebodohan. Ini adalah noda-noda batin kita. Kuis terakhir nomor 6. Buddha adalah tabib agung semua makhluk. Dharma adalah obat penyembuh penyakit. Dan Sangha bagaikan A. Ayah yang bekerja keras untuk anaknya. B. Ibu yang merawat anaknya yang sakit. C. Anak yang berbakti kepada orang tua. D. Tetangga yang suka berbagi makanan. E. Saudara yang suka mampir ke rumah. Ya, jadi Sangha itu apa? Bagaikan apa? Semuanya juga benar ya. Ini jawabannya bagus ya. Oke. Nah, Sangha adalah bagaikan ibu yang merawat anaknya yang sakit. Sakit di sini adalah sakit batin ya. Ya, banyak noda batin ya yang bisa kita dapat ya dengan Kuan Hoi, dengan welas asinya para Sangha. Oke, Kanten ya. Sambil menunggu para pemenang, saya silakan Linda Sucie. Kanten, silakan Sucie Linda. 早安，艾丽与佳佳师姐，感恩早安。早安师姐，感恩上人开始，pagi semua sesiang 师姐，kita senantiasa ya kita setiap pagi mengucapkan salam sehat ya, mudah-mudahan di dunia ini ya bisa mengurangi bencana alam yang baik kecil dan besar. Semoga kita semua yang ada di dalam simfasi ini kita bisa berdoa sejenak ya untuk mendoakan ya. Semoga dunia bisa damai, aman dan tentram. Salam sehat dan bahagia. Kita bisa memiliki kesempatan ya untuk bisa mendengarkan dhamma. Kita bisa menggunakan walaupun waktunya ya waktu saya memang tidak fleksibel, tapi saya berusaha untuk mendengarkannya. Saya sangat kagum bisa menggunakan waktu ya untuk bisa mempelajari ya menggunakan waktu pada waktu yang tepat untuk saya bisa mempelajari ajaran Buddha. Kagum ya. Hari ini tentang misi
mempelajari ajaran Buddha. Jadi saya merasa setiap orang harus memiliki keyakinan ya dalam ajaran Buddha. Tentu saja keyakinan sangat penting bagi setiap individu manusia awam. Karena tanpa keyakinan kita tidak mengetahui tentang arah kehidupan kita, arah menuju ya akhir napas ya ke tempat yang mana ya. Kita mempelajari ajaran Buddha dengan keyakinan yang kita miliki masing-masing, kita bisa mengurangi ya noda batin kita supaya noda batin kita bisa lebih mengurangi, lebih tenang, lebih damai ya, ke arah yang lebih baik. Terus tadi ada yang jadi ajaran Buddha yang saya merasa sangat bisa ya, dharmanya, ajaran dharmanya bisa kita gunakan untuk kehidupan sehari-hari. Jadi kita jangan sampai bosan-bosan ya untuk belajar ya ajaran Buddha. Tadi Master ada bilang bahwasanya kita hidup sampai kapan saja kita selalu belajar di dalam kehidupan kita. Ya, kita gimana untuk mengembangkan kehidupan kita itu lebih berarti, ya, lebih bisa untuk memberi manfaat pada orang lain. Saya ambil contoh ya, ada sering ya saya diajak anak-anak ya, saya mau menanya ya, contohnya, ini hanya contoh ya, saya mau menanyakan, saya ini bodoh nggak? Gitu. Dia selalu bilang gitu ya. Kenapa bisa bilang begitu? Saya menanyakan. Karena di samping tempat duduk dia itu ada anak yang tukang juara. Sering dia berkomunikasi, ngajak ngobrol, dia nggak mau ya, anak yang tukang juara ini. Selalu pendiam gitu ya. Diajak untuk kerja kelompok ya, selalu diam aja. Jadi mau gimana ya, saya mau ajak kerjasama, dia bilang gitu, gimana untuk bisa menyelesaikan tugasnya gitu. Itu memang saya mengaku, dia bilang ya, belajar itu memang agak kurang ya, akademinya memang kurang, tapi di tempat keterampilan, di seninya, ya itu sangat luar biasa. Jadi dia bilang, saya memang kurang pandai lah, bodoh saya bodoh, dia bilang gitu. Saya memang bodoh lah, dia ngomong dia gitu. Saya bilang, kamu kamu enggak bodoh, kamu memang enggak bodoh, cuman mereka itu ya seperti mereka belum ngerti ya, mereka belum ngerti, mereka belum paham, belum memahami ya. Sebenarnya seseorang yang memiliki kebaikan itu apa? Mengucapkan anak itu bodoh, kekurangan, kurang pandai, ya enggak. Mereka mengucapkan kita demikian, kita belajar. Kita berusaha belajar, ya, berusaha belajar semaksimal, ya, sesuai dengan jangan terlalu stres dengan belajarnya, ya, sesuai dengan waktu kita, ya. Jadi banyak terhadap komen-komen ya. Jadi apa sikap kamu sama mereka? Tentu saja saya tidak bersikap jahat sama mereka. Saya tetap bersikap baik ya terhadap mereka. Gitu ya. Jadi saya bilang seseorang memiliki kebaikan itu bukan tergantung pada kepandaian mereka, bukan tergantung pada pengetahuan mereka, ya, tetapi tergantung pada bagaimana kita untuk menghadapi mereka. Ya, kita harus bersyukur juga ya, karena mereka yang merespon kita, saya bodoh, dia bilang gitu ya. Saya belajar, tentu saya belajar, saya tidak ganggu mereka. Ya, saya tidak ganggu mereka, saya mengajak untuk
berteman untuk menyelesaikan tugasnya. Kalau ada apa-apa, saya menyarankan kasih respon sama gurunya supaya gurunya bisa membantu pada anak ini. Ya. Jadi ajaran Buddha yang mengajarkan pada kita bagaimana kita untuk belajar dari kehidupan kita sehari-hari. Ya. Apakah kita bisa untuk mengikis pada noda batin kita, ya, terhadap sama orang tua juga, gimana kita bersikap kasih sayang walaupun memang anak ada salah, ya, tetapi dia tidak memilih untuk melarikan diri, ya, dia tetap bersikap bersama, berdampingan di sampingnya, mendengarkan curahan, ya, dari orang tua. Ya. Memang keinginan, ya, zaman sekarang sama yang zaman dulu itu memang berbeda, ya. Tetapi kita mengakui bahwasanya orang tua itu menginginkan anak itu baik, ya, seperti Sang Buddha. Sang Buddha juga menginginkan setiap para makhluk awam itu bisa mengerti tentang ajaran Buddha, ya, gimana untuk bisa mempraktikkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Orang bersikap begitu sama kita, ya sudahlah, tetapi kita jangan masuk ke itu, ya, jangan terlalu masuk, ya, ke dalam batin kita. Kita bisa bagaimana untuk mencernakannya, ya. Ini hanya masalah kecil, kita bisa untuk menghandalkannya. Jadi segala percobaan yang diberikan, ya, tentu saja atas sudah mengizinkannya, ya, mengizinkan mengizinkan apa yang kemauan yang di atasnya, ya, kita mengizinkan untuk bisa untuk mendapat suatu pelajaran atau ajaran yang kita bisa pelajari. Itu adalah sangat penting, ya. Tetapi tetap saja kita berada di dalam keyakinan ajaran Buddha. Tentu harus memiliki keyakinan. Tanpa keyakinan kita akan sangat cepat, ya, untuk menyimpang sedikit, ya, keluar rel kereta apinya, ya, dengan bersikap sewenang-wenang, tidak mau untuk berubah, ya, pada dirinya. Jadi gimana kita jangan sampai untuk berbuat, ya, karma baru lagi, ya. Jadi ini adalah untuk kita pelajari, kita jangan bosan-bosan, ya, untuk mendengar sharing-sharing, ya. Walaupun sharing saya hanya segitu saja yang saya bisa memberikan, ya. Semua sesuai suci, ya. Oke, Kak-en semua sesuai suci. Kan Sece Linda, ya, kan ya, benar, ya. Kalau ada anak yang bertanya begitu, bilang aja mana ada anak yang bodoh. Mungkin di akademis dia kurang, tapi di keterampilan pasti, ya, ada yang dia pasti ada unggul di satu tempat, ya. Jangan meremehkan diri sendiri. Setiap orang memiliki potensinya yang besar, ya, masing-masing. Oke, ini selamat, ya, kepada para pemenang, yaitu Jenny Suryanti Secie dari Jambi, kemudian ada Cendana Sesyong dari Utara 2, Serli Secie dari Palembang, Elia Sunarlin Secie dari Palembang, kemudian ada Vimalam Padma Secie dari Medan, kemudian ada Hadinata Sesyong dari Barat 2. Saya kalau melihat, ya, ini rata-rata yang baru-baru, ya. Seperti Hadinata dari Barat 2, beliau juga sering, ya, sharing, cuman sehari ini dia nggak bisa sharing, mungkin pada di kantor, ya. Kemudian juga Vimalam juga tidak bisa sharing, kemudian ada Seri Secie juga nggak bisa sharing. Kita undang, ya, Jenny Suryanti Secie untuk sharing sedikit. Selamat pagi. Chào sekali. Cảm ơn buat San dan Kaiser. Chào buat yang Secie semuanya. Hanya mau ucapkan itu selamat pagi, dan semangat buat kita semua. Semangat buat yang Secie semuanya. Jangan pernah lelah untuk selalu berbagi, baik pikiran maupun perbuatan yang menginspirasi kita semua. Tentu banyak sekali yang saya dapat, ya, setiap saya
mendengarkan Sun Fasyang setiap hari selalu ada pelajaran yang bisa saya petik. Saya benar-benar kangen. Hanya itu saja. Kangen. Iya, Bapak sebagai pemula, seorang bilang ya, satu, dua Suaranya. kata-kata. Oke, kangen Jenny Sece, ya benar ya. Katakan. Oh, oke, silakan dulu, Sece. Masih mau nyambung? Silakan. Enggak ya? Oke, kan Mas mengatakan ya, kita tidak perlu satu hari itu menyerap begitu banyak. Kita ingat semuanya, tapi besoknya kita lupa. Bagusan kita mendapat satu kata saja untuk sekali kita mendengar. Dan itu bisa diingat seterusnya. Itu lebih bagus, karena besok kita mendapat yang baru, besoknya lagi kita mendapatkan yang baru. Ya memang sangat bermanfaat ya kita Sim Fasyang. Dulu saya nggak bisa ngomong, maksudnya nggak tahu lah ya apa-apa gitu, mana bisa jadi MC atau jadi apa. Tapi di Ceci lah, di dunia Ceci kita banyak sekali belajar. Yang penting kita ada niat, ada tekad untuk mau maju, pasti bisa ya. Kita nunggu ya sharingnya Jenny Suci nanti yang lebih panjang. Oke, kita undang Cendana Sesyong dari Utara 2. Silakan Sesyong. Ya, mungkin nggak bisa ya. Oke, kita next dulu ke Elia Sece. Ketemu Pagi lagi Sece. Sece Elia. Oh iya, pagi Sece. Kan Sece untuk waktunya. Saya cuma mau ngomong kayak tadi yang Sece ngomong, kadang-kadang saya kan suka mendengarkan Sim Fasyang Sece. Kadang-kadang saya juga suka lupa. Kemarin saya dengar apa ya? Kadang-kadang mencoba ingat. Benar yang kata Sece. Tidak semua apa yang kita dengar itu kita ingat, tapi ada setiap hari itu ada pelajaran yang pasti yang kita dapat gitu loh. Walaupun banyak lupanya gitu loh, tapi seenggaknya yang kita pelajarin itu bisa kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari. Jadi saya sendiri juga proses belajar untuk mudah-mudahan bisa lebih baik lagi gitu loh. Apa yang saya dengar, apa yang saya pelajarin setiap hari, saya berharap juga saya bisa menerapkan di kehidupan saya sehari-hari. Itu aja sih Sece, kan ya Sece ya. Iya, kan ya. Yang penting catat Sece. Ambil Iya, satu. Oke. Jadi Iya, saya kalau misalnya dengar Nim Fasyang nih pagi ini kan, nah nanti siang itu saya akan mencoba untuk mereview lagi apa ya yang saya dapatkan. Nah nanti saya akan eh, yang apa yang saya dapatkan ini saya mencoba untuk bercerita ke orang lain gitu loh. Jadi setiap hari itu kayak ada bahan cerita. Tapi ada kata-kata yang kayak maksudnya ada beberapa tuh kayak saya nggak inget gitu loh apa ya yang tadi ya apa yang tadi gitu loh. Tapi ada beberapa juga yang saya inget tuh, Ce. nah itu ada recordnya. Kalau Iya. lupa, ulang lagi mendengar. Ini ada recordnya ya. Nah, saya juga selalu mencatat. Dari saya pertama kali ya, kami di komunitas HB2 ya, kami mulai Sim Fasyang di tahun 14. Ya, nih, nomor 1. Sanubari Teduh 001 di tanggal 18 Oktober 2014. Saya catat sampai Sanubari habis 500-an episode ya. Kemudian sekarang Sutra Teratai saya catat dari kita juga mulainya dari awal ya, dari bab pendahuluannya dicatat sampai sekarang udah 100 lebih juga. Jadi dengan adanya catatan, kalau ada sharing yang misalnya sama, lebih sama ya, kita bisa ambil contoh-contoh dari sana. Itu yang bisa saya katakan gitu loh. Saya nggak mungkin mengingat semuanya, tapi karena ada catatan, saya bisa mengulang kembali. Mengulang beberapa kali itu akan masuk ke dalam otak kita, dalam batin kita. Dan itu sudah menjadi permanen di dalam. Ya, Kangen ya, Kangen, Sece Elia. Ada lagi Cukup yang Sece mau kan sharing? Ya ini boleh satu lagi ya. Oh, langsung ya, ini baru 855 loh, Oke, Sesyong. lanjut. Sorry. Kepencet. Satu lagi ya, satu lagi. Kita coba siapa? Siapa yang mau sharing lagi? Saya kasih kesempatan satu lagi yang tadi tentang yang saya katakan ada teman yang tidak suka ya atau merasa
salah kalau kita bersujud kepada Bante. Apakah ada yang mau ini? Ada Suce Gunawati juga nih. Oh ya, Suci Gunawati, Suci, nggak apa-apa silakan. Ya, mau nggak Suce Gun untuk sharing? Silakan. Rosi Sece kan Sece jarang-jarang Rosi. ya. Oke, silakan Rosi ya. aja. Ya bisa Ya. besok-besok ya Sece ya Kanen ya. Oke, ayo silakan Rosi. Ya, Kanen ya, Gunawati Suci. Ini saya Sorry. belajar. Ini saya belajar dengan Gunawati Suci bagaimana kita bersikap dalam keseharian gitu. Mengenai sikap batin yang saling menghormati gitu, yang bermula dari ketulusan, dan ketulusan itu bermula dari hati yang murni. Jadi saya izin untuk menyampaikan kesan batin yang saya dapatkan atas sharing dari Susyung Suceman maupun dari tayangan Sangren, izinkan ya. Jadi Kanen Sangren Kaise tentunya ya. Dan Susyung Suceman semuanya, Kanen moderator hari ini Eli Suce. Jadi saya mendapatkan mengenai congkak atau yang bahasa umumnya tinggi hati. Jadi mengapa dikatakan tinggi, berarti ada perbedaan. Menilai tinggi atau rendah dalam tayangan hari ini dikatakan mengenai meremehkan. Dan dalam kasus mengenai interaksi antara hubungan orang tua dengan anak maupun anak dengan orang tua, ataupun hubungan kita dengan sekitar kita yang dekat maupun yang jauh gitu. Jadi mengenai sikap batin yang digunakan dalam keseharian itu seperti apa, itu yang saya dapatkan. Lalu di sini jadinya berkenaan dengan adanya congkak atau bertindak susus ke hati, berarti ada penilaian ini tinggi, kamu rendah, dan sebaliknya gitu. Jadi hati sudah tak berada pada keadaan yang damai atau murni atau tenang, diam dan tak bergerak yang kita harapkan bersama tujuan dari mempelajari ajaran Buddha. Gitu. Jadi hati sudah tak berada, berarti karena pikiran dan hati tersebut telah ternoda, terpengaruh kondisi luar, seperti yang telah diuraikan dalam tayangan sebelumnya. Itu yang saya dapatkan Suci. Lalu mengenai pikiran atau hati yang dapat berpikir dan merasakan adanya perbedaan pengetahuan yang membedakan, membandingkan, menjadikan pengetahuan tersebut beda-beda, membedakan. Terus berlanjut akibat pencerapan persepsi atas proyeksi pikiran atas tangkapan 5 indera dan terus bergabung nodadatin pada perasaan yang dialami dari apa yang sedang terjadi dan melekat pada bentukan-bentukan pikiran dan mulai memutuskan memberikan label, terus menciptakan karma akibat kesadaran yang sudah tercermat moda batin, halus maupun kasar, sehingga terjerat siklus buah penderitaan, jalinan jodoh buruk akibat ketidaktahuan. Jadi dikatakan dan diingatkan untuk memurnikan kembali 6 indera, mata, telinga, lidah, hidung, tubuh, pikiran, dengan bergabung kembali pada Dharma. Artinya 6 indera bersentuhan fenomena dunia, memproyeksikan Dharma itu sendiri, yang dikatakan Dharma terpampang di hadapan. Jadi bukan proyeksi memori atau bekas ingatan-ingatan yang bergabung pada kepahitan maupun kerisauan. Ini artinya adalah ketika disebutkan mata saya melihat Buddha, telinga mendengar kebenaran Dharma, lidah pun berucap tak lepas dari kebenaran, mengecap yang tak lepas atau berada dalam ranah Dharma, ataupun hidung menghirup harumnya Dharma, tubuh dan pikiran adalah kondisi Buddha. Jadi contohnya adalah misalnya melalui
pertanyaan, adakah di antara kita yang sudah dikenal orang lain akibat proyeksi tindak tanduknya dalam pembawaan di keseharian? Misalnya, ataupun sebelumnya ada pertanyaan kembali, adakah dalam diri kita yang menilai orang lain itu misalnya, ini si X, si Y pasti begini begitu. Akibat dari tangkapan 6 indera ini yang berproses berlanjut melekat menjadi, ini si cerewet, ini si pelit, ini si bawel, si kurus, si gemuk, si anu, si itu, si toto, si kancil, si julid, si sombong, si bohong. Lalu dikatakan juga dalam tayangan-tayangan bahwa ternyata tabiat masing-masinglah yang berbeda. Makanya sehingga dikatakan pepatah layaknya wajah yang berbeda-beda, tetapi pada dasarnya hati, Buddha, dan semua makhluk adalah sama. Jadi saat hati tersebut ada bergejolak, memberi penilaian ini, itu, dan sebagainya, di saat itu pula diperlukan awareness untuk melihat dan mewaspadai arah jalan pikiran. Lalu mengenai hari ini, sharing session sejaman, saya mendapatkan di sini adalah pembelajaran mengingatkan perlunya keterampilan untuk melatih diri. Dikatakan melatih diri untuk apa? Bahwa kita tak luput yang namanya kesalahan. Kesalahan itu maka dengan cara adanya menyadari kesalahan itu. Menyadari kesalahan itu lalu bertindak nyata dengan bertobat tulus. Lalu di sini yang saya dapatkan bahwa terdapat pepatah, yaitu jadi diam adalah emas, yang seperti tadi Session Sejaman telah sampaikan, bahwa tetapi ini perlu disikapi, dipahami dengan makna yang menyeluruh dan bijak, bukan sepotong-potong persepsi pribadi. Lalu di sini yang saya dapatkan kembali yaitu melatih hingga ucapan dapat piawai dipraktekkan adalah ucapan yang tepat, waktu yang tepat, dan memberikan manfaat. Itu perlu diasah. Dan ini Session telah sampaikan bahwa pentingnya sebuah keteladanan, dan keteladanan itu merupakan bagian dari adanya pelatihan diri yang mewujudkan dari adanya kebijaksanaan itu sendiri. Tetapi di sini catatannya adalah Buddha yang tersadarkan sehingga tidak menuntut. Apabila sudah disampaikan dan dengan niat baik, para sangha telah menasehati atau para kalyanamitta telah menasehati, tetapi tidak ada menuntut perubahan terjadi, atau dikatakan kembali pada tampah pamrih itu sendiri dari ketulusan dan jalinan jodoh. Mengenai lutut yang saya dapatkan bahwa di sini Sejia telah sampaikan mengenai fase pikiran maupun fase materi, dan yang di dalamnya terdapat itu. Contohnya misalnya dahulu saat masih muda mungkin lututnya masih kuat-kuat saja, tetapi kalau sudah berusia atau termakan usia, kita akan merasakan perubahan-perubahan yang terjadi dalam fisik kita. Salah satunya mungkin pada saat berlutut kita menjadi sakit, sehingga kita menjadi ingin melindungi diri kita tidak terjadi sakit tersebut, gitu. Sehingga kita menjadi respon batin kita terhadap sesuatu di luar dan diwujudkan melalui perkataan maupun persepsi kita terhadap suatu hal yang kita nilai dan anggap tersebut. Jadi kembali lagi mengenai lutut itu yang saya rasakan bahwa kita berlutut pun itu bukan hanya untuk tetapi harus diikuti dengan hati, sikap batin mendalam yang di dalamnya yang terdapat menghormati, itu yang lebih penting. Jadi meskipun kita memiliki keterbatasan tidak dapat berlutut, tetapi yang terpenting terutama adalah sikap batin menghormati. Itu sih ya, Session Sejaman, maaf ya, semoga dapat dipahami Kanan saja. Wes, bagus banget ya. Waduh, sharingnya ini boleh sering-sering nih, Rosi. Jarang-jarang loh dengarnya, bagus banget ya. Kanten ya sudah secara singkat tadi juga menjelaskan tentang 6 aspek kasar ya,
yang minggu lalu saya bawakan juga ya. Kemudian hari ini juga banyak sharing yang bagus-bagus ya. Oke, kita akan menutup sharing kita pagi ini ya, karena udah lewat 5 menit. Sorry, Johannes Sesiong. Mari silakan Sesiong Sejie semuanya bangkit berdiri ya. 大家请起立，请合掌，向佛菩萨及上人行三问信礼。问信，再问信，三问信。Ya, silakan duduk, Sesiong Sejie. 感恩ya, tim Sinfasyang. 感恩 Johannes Sesiong dan semuanya ya. Yang belum absensi, ya, yang belum absensi, isi absensi di chat room ya, Sesiong Sejie semuanya. LICC Ya, semuanya. silakan ya. Saya sendiri juga belum absen nih. Aduh, seru sharingnya sampai lupa absen ya. Oke, semuanya kangen ya. Silakan absen lain kali, absennya di absensi di sini ya. Jangan di everyone. Supaya tidak mengganggu ya. Oke, kangen semuanya. Silakan. Kaan Eli Wijaja Sejie, Kaan Taksian. Kangen. Yang sering luar biasa semua. Ya, kangen loh, Sesiong. Banyak apa ya, tidak banyak kesempatan ya untuk sharing, tapi lain kali boleh ya memanfaatkan waktu ya, kangen. Oke, siap.我曾反反复复地在